Bapak, Ibu, dan teman-teman. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi pembelajaran kita hari ini mengenai array dan atau struktur. Yang dimana perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Metagafe Christian Panggabean, dengan NIM 240310883 sebagai moderator, dan teman-teman saya, ada Dela Rahmayuni, dan Aura Anindita Amanda, serta ada Cindy Audia Andrian. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Dela. Kepada Dela dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama yaitu latar belakang. Di era digital saat ini, kemampuan dalam bidang pemrograman menjadi salah satu keterampilan dasar yang sangat penting untuk dimiliki, khususnya bagi mahasiswa di bidang teknologi dan pendidikan. Pemrograman tidak hanya berkaitan dengan penulisan kode, tetapi juga mencakup bagaimana seseorang mampu mengelola, menyimpan, dan memproses data secara efektif dan efisien. Array dapat digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu variabel yang terstruktur menggunakan indeks. Dengan adanya array, proses pengolahan data menjadi lebih sederhana dan efisien. Sementara itu, struct digunakan untuk mengelompokkan beberapa data dengan tipe yang berbeda ke dalam satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya yaitu konsep dasar array. Array merupakan salah satu struktur data dasar dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Dalam bahasa pemrograman C, array memiliki sifat statis, artinya ukuran array harus ditentukan pada saat deklarasi. Seperti setiap elemen dalam array dapat diakses menggunakan indeks yang dimulai dari 0 hingga N1, di mana N adalah jumlah elemen array. Menurut Introduction to Algorithms, struktur data seperti array memungkinkan akses elemen dalam waktu konstan atau 0, yang berarti sangat cepat dibandingkan struktur data lain seperti linked list. Oleh karena itu, array sering digunakan dalam berbagai algoritma dasar. Namun demikian, array juga memiliki kelemahan. Salah satunya adalah ukuran yang bersifat tetap. Sehingga jika jumlah data berubah secara dinamis, maka array menjadi kurang fleksibel. Ini menjadi alasan mengapa dalam pemrograman lanjut digunakan struktur data lain, seperti dynamic array atau linked list. Selanjutnya yaitu jenis-jenis array. Yang pertama ada array satu dimensi, yaitu merupakan jenis array yang paling sederhana karena hanya memiliki satu indeks. Sebagai contoh, array satu dimensi dapat digunakan untuk menyimpan nilai ujian mahasiswa dalam satu kelas. Dengan menggunakan perulangan, data dalam array dapat dengan mudah diolah, seperti menghitung jumlah total nilai atau mencari nilai rata-rata dengan format tipe data, nama, array, dan dalam kurung ukuran. Selanjutnya, array dua dimensi merupakan pengembangan dari array satu dimensi yang memiliki dua indeks, yaitu indeks baris dan indeks kolom. Penggunaan array dua dimensi sangat cocok untuk menyimpan data yang berbentuk tabel, seperti data nilai siswa dalam beberapa mata pelajaran atau data kehadiran dalam beberapa hari. Baik, terima kasih kepada Dela atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Cindy. Kepada Cindy dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi pada array 1D dan 2D. Jadi array tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, tetapi juga digunakan untuk berbagai proses pengolahan data.
Pada array satu dimensi, operasi umum dilakukan meliputi input data, yaitu proses memasukkan nilai ke dalam array. Output data yaitu menampilkan isi array ke layar pencarian atau searching, yaitu menemukan elemen tertentu dalam array, baik secara linear maupun metode lain, serta pengurutan sorting yaitu menyusun data dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Selain itu, terdapat juga operasi seperti menghitung jumlah total, rata-rata, nilai maksimum, dan minimum. Pada array dua dimensi, operasi yang dilakukan lebih kompleks karena melibatkan dua indeks, yaitu baris dan kolom. Proses input dan output dilakukan dalam bentuk tabel atau matriks, yaitu operasi lainnya yang meliputi penjumlahan dan pengurangan matriks, perkalian matriks, serta pencarian elemen tertentu berdasarkan posisi baris dan kolom. Array dua dimensi juga sering digunakan dalam pengolahan data berbasis tabel seperti data nilai siswa dalam beberapa mata pelajaran. Oleh karena itu, ketepatan dalam menentukan operasi sangat penting agar data dapat diolah secara efisien dan sesuai kebutuhan program. Next. Selanjutnya yaitu konsep struktur dalam pemrograman, yaitu struktur atau struct adalah tipe data pembentukan dalam pemrograman yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa variabel yang memiliki tipe data berbeda ke dalam satu kesatuan. Berbeda dengan array yang hanya menyimpan data dengan tipe yang sama. Struct memungkinkan penyimpanan data yang lebih kompleks dan beragam. Misalnya dalam satu struktur data mahasiswa dapat terdapat beberapa atribut seperti nama, name, umur, dan nilai. Semua atribut tersebut disatukan dalam satu struktur sehingga lebih mudah dikelola. Penggunaan struct sangat penting dalam pemrograman karena mampu mempresentasikan objek atau entitas di dunia nyata secara lebih jelas dan terorganisir. Dan pemrograman dalam mengelola data yang kompleks tanpa harus menggunakan banyak variabel terpisah. Selain itu, struct juga dapat dikombinasikan dengan array untuk menyimpan banyak data dalam bentuk terstruktur seperti data banyak mahasiswa sekaligus. Pemahaman yang baik terhadap konsep struct akan sangat membantu dalam membuat program yang lebih rapi, efisien, dan mudah dikembangkan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cindy atas penjelasan materinya. Selanjutnya materi terakhir yang akan dijelaskan oleh Aura. Kepada Aura dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai cara penggunaan struct. Nah, struct digunakan untuk mengelompokkan data yang memiliki tipe berbeda ke dalam satu kesatuan, sehingga memudahkan pengelolaan data dalam program. Nah, penggunaan struct meliputi mendefinisikan struktur dengan struct, mendeklarasikan variabel, dan mengakses elemen menggunakan operator titik. Kemudian, struct dapat dikombinasikan dengan array atau array of struct untuk menyimpan banyak data kompleks seperti data mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa struct memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam pengelolaan data. Nah, selanjutnya itu perbandingan array dan struct. Array dan struct sama-sama digunakan untuk mengelola data, tetapi memiliki perbedaan utama dalam jenis data yang disimpan. Nah, array menyimpan data dengan tipe yang sama atau homogen dan lebih sederhana, sedangkan struct menyimpan data dengan tipe berbeda atau heterogen dan lebih kompleks. Namun, keduanya sering digunakan bersama untuk menghasilkan program yang efisien dan terstruktur. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh Aura. Kita masuk ke dalam bagian kesimpulan, yang dimana kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu
bahwa array dan struct merupakan dua konsep dasar yang sangat penting dalam pemrograman C. Array digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah banyak dengan tipe yang sama secara efisien, sedangkan struct digunakan untuk mengelompokkan data dengan tipe yang berbeda dalam satu kesatuan. Pemahaman yang baik terhadap kedua konsep ini akan membantu mahasiswa dalam menyusun program yang lebih terstruktur, efisien, dan mudah dipahami. Selain itu, array dan struct juga menjadi dasar dalam mempelajari konsep pemrograman yang lebih lanjut seperti struktur data dan pemrograman berbasis objek. Mungkin sekian penyampaian materi presentasi kita pada hari ini dari kelompok 5. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian kami maupun ada materi yang kurang dalam penjelasan kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.